Setelah Patih Prahasta gugur, negara Alengka sekarang ibarat kapal laut yang sedang berlayar telah miring kena gelombang laut. Kain layarnya telah robek-robek tak karuan, tinggal menghadapi saat tenggelam saja. Inilah hukumannya kalau orang merusak jagat. Inilah pembalasan bagi orang yang angkara murka. Baru kali ini aku menyaksikan ada raja yang menuruti hati sendiri. Semua orang harus tunduk padanya, tidak peduli orang tua, hanya katanya sendiri dianggap paling benar. Seperti tidak pernah melihat putri cantik saja di Alengka. Mengapa mesti menginginkan istri orang? Inilah yang mencelakakan kita semua. Belum selesai ucapan adik Kumbokarno tersebut, Rahwana telah menjadi marah sekali. Ia membentak, "Kurang ajar engkau Kumbokarno, anak babi engkau Kumbokarno, mulutmu bau busuk, mengucapkan tak karuan, diberitahu pamannya tewas dalam peperangan sedikit pun tidak menaruh perhatian, malahan saudara tua dijelek-jelekan, tak karuan. Engkau sungguh keterlaluan Kumbokarno. Aku menyuruhmu ini bukan berarti aku takut pada musuh. Kalau aku sendiri keluar sekarang di medan pertempuran, mana akan ada musuh yang tersisa. Pasti akan kuhancurkan semuanya. Tetapi apa gunanya makhluk sepertimu ini, terutama untuk mempertahankan tanah air Alengka?" Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Dasamuka ini nampaknya menyentuh hati kecil Kumbokarno. Kumbokarno adalah satria agung, pecinta bangsa dan negara. Ia menggeram, ia bangun, ia keluar dari paseban, ia menggerakkan seluruh tubuhnya sehingga seluruh pakaian dan hiasannya yang ada di badannya bersuara kemerincing. Ia berteriak dan menggeram. Suaranya terdengar di seluruh medan pertempuran yang letaknya jauh sekali dari paseban. Para prajurit kerat terkejut. Mereka menyangka Prabu Rahwana sendiri yang akan menjadi senopati perang sekarang. Berkali-kali Kumbokarno menarik nafas panjang dan kemudian membeku. Matanya melotos seperti matahari kembar. Ia melakukan petak. Ialah mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur. Semua yang mendengar petak tersebut gemetar tubuhnya tiada terkecuali kakaknya sendiri. Dulu di pertapan Gokarna, Kumbokarno juga telah diterima tapanya oleh dewa. Suasana di medan pertempuran sunyi sepi, hanya Wibisana seorang yang mengetahui bahwa geraman-geraman yang dibentak-bentakan yang terdengar adalah aji petak dari kakaknya Kumbokarno yang sangat dicintainya. Wibisana tidak berbicara apa-apa karena ia sebenarnya sedang bergabung betapa tidak Patih Prahasta adalah pamannya sendiri yang menjadi kebanggaan sejak kecil. Setelah kakaknya Dewi Sukesi diperistri oleh Begawan Wisrawa, dulu Prahasta tidak pernah menunjukkan keinginan menjadi raja Alengka walaupun ia berhak setelah Dewi Sukesi, karena putra Prabu Sumali hanyalah Dewi Sukesi dan Patih Prahasta sendiri. Gerakan Kumbokarno itu ternyata makin dekat. Tapak kakinya yang berat juga terdengar makin mendekati daerah pertempuran. Para prajurit keras sudah kuncup semangatnya. Mereka sudah yakin bahwa Rahwana sendiri yang akan menjadi senopati negerinya. Hari itu Rama Lesmana Sugriwa juga merasa tegang. Wibisana kelihatan prihatin karena
Ia yakin bahwa kakaknya Kumbakarno yang mendekati pintu gerbang kota Alangka sekarang. Kumbakarno adalah kakaknya yang paling dapat mengerti cara berpikir Wibisana sejak kecil. Kakaknya yang satu inilah yang sejak dulu sampai sekarang paling cocok untuk diajak bertukar pikiran mengenai bertingkah laku utama. Kumbakarno memang telah mulai meninggalkan alun-alun Alangka. Dewa-dewa dan bidadari di angkasa yang menyaksikan jalannya pertempuran sejak permulaan pun ikut merasa prihatin. Kumbakarno waktu itu mengenakan mahkota emas besar di kepalanya yang bercahaya terkena sinar matahari. Mahkota itu dihiasi dengan intan berlian beraneka ragam. Lengannya yang besar itu mengenakan pekak bahu atau gelang lengan berbentuk raja naga yang menyala bersinar. Waktu Wong Agung Kumbakarno itu berjalan sepintas lalu seperti gunung terbakar yang berjalan, kesannya seperti Bathara Kala yang ingin melebur jagat. Tak ada yang berani menatap mukanya lama-lama, baik prajurit Alangka maupun rakyat Alangka sendiri. Bahkan banyak yang pingsan karena ketakutan, karena Satria adik Rahwana ini memang jarang sekali keluar. Rakyat Alangka tahu hanyalah bahwa gusti mereka Kumbakarno itu sebesar tinggi gunung, tetapi berhati lemah lembut baik sekali. Penduduk Alangka tua muda kecil mulai menutup telinga waktu didengarnya gusti mereka Kumbakarno melakukan geraman dan bentakan. Kumbakarno sendiri hatinya sedang kisruh dan prihatin. Ia sedang akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani. Ia melakukan peperangan melawan Rama yang berada di pihak yang benar. Ia berkali-kali menghibur diri bahwa peperangan yang akan dilakukannya adalah peperangan mempertahankan kehormatan negara dan bangsa, mempertahankan tanah air Alangka dari sebuah serbuan musuh. Ia sudah tidak dapat berpikir jernih lagi, tetapi yang jelas ia tidak bertempur membela saudara tua yang benar-benar diketahuinya adalah salah. Begitu Kumbakarno muncul di medan pertempuran, maka berjuta kera menyerbunya. Dalam waktu singkat tubuh Kumbakarno tidak terlihat lagi. Seluruh tubuh itu dipenuhi kera-kera, tidak ada tempat sedikit pun yang kosong. Di dalam rambut dan di dalam telinga kera-kera berkumpul bertumpuk-tumpuk di badan Kumbakarno, berebut memasuki hidung, telinga, mata, dan masih banyak lagi.